Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Selamat bertemu lagi dalam video pembelajaran bersama saya. Video kali ini kita akan mempelajari tema 3, yaitu makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Tetap semangat anak-anak. Lakukan pembelajaran ini dengan ceria. Dan alhamdulillah pada kali ini kita sudah memasuki pembelajaran yang kelima. Mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah melalui sebuah tayangan video pembelajaran dari link YouTube, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri bahasa iklan elektronik dengan benar. Melalui kelompok kerja, peserta didik dapat mendemonstrasikan sebuah iklan media elektronik dalam bentuk video dengan menarik. Melalui teks dalam bahan ajar yang dikirim melalui grup WhatsApp, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan sebuah poster tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia dengan benar. Saat ini kita masih menghadapi era pandemi COVID-19, tapi tetap saja bagaimanapun kita harus siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dalam hidup kita ini. Tentunya kita tetap semangat menyiapkan diri kita, menjaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, dan tentunya makan makanan yang bergizi. Baik anak-anakku, kita masuk ke dalam pembelajaran. Dalam kali ini kita akan mengamati sebuah iklan. Apa yang dimaksud dengan iklan? Nah, mungkin anak-anak semua masih ingat pembelajarannya kemarin tentang iklan. Nah, di sini ada sebuah iklan yang berbentuk iklan media cetak. Mungkin anak-anak semua tahu atau mengetahui apa ciri-cirinya, ciri-ciri dari iklan media cetak, ciri-ciri bahasa iklan di media cetak. Nah, kita lanjut, yang selanjutnya adalah kita akan melihat sebuah video. Nah, di mana video ini kalian semua harus mencari ciri-ciri dari iklan untuk media elektronik, yaitu iklan dengan gambar bergerak. Mari kita tonton video tersebut. Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadarilah sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas, pasti. Kita akan membahas tentang gangguan alat pencernaan manusia, ya, atau gangguan organ pencernaan pada manusia. Nah, sebelum masuk ke sana, kita flashback lagi ke belakang. Materi yang sudah kita pelajari bersama, apa saja organ pencernaan pada manusia itu? Ada yang tahu? Ya, ada beberapa organ pencernaan pada manusia. Nah, apa bedanya dengan sistem pencernaan pada manusia? Betul sekali, masih ada yang ingat bahwa sistem pencernaan itu adalah cara kerja dari semua organ. Nah, kita kembali pada organ pencernaan pada manusia. Apa saja? Yang pertama adalah mulut. Ya, mulut merupakan tempat berlangsungnya pencernaan secara mekanik, yaitu makanan dihancurkan atau dihaluskan melalui kerja mekanik. Baik, kita lanjut untuk yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan salah satu media untuk menelan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lambung. Nah, lambung ini merupakan tempat berkumpulnya makanan sebelum dicerna. Dan di dalam lambung ini ada proses fermentasi, yaitu menggunakan HCl atau asam lambung yang berfungsi untuk melumatkan kembali makanan yang sudah dilumatkan
secara mekanis di mulut. Kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah usus halus. Nah, ini adalah bagian terpenting dalam pencernaan kita. Usus halus merupakan organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna atau menyerap sari-sari makanan dari makanan yang kita makan dan akan diolah menjadi energi. Selanjutnya adalah pankreas. Kita lanjut, yaitu hati. Hati merupakan organ penting dalam pencernaan kita yang berfungsi sebagai penawar racun yang masuk melalui makanan. Nah, hati juga dibantu oleh satu organ lagi, yaitu kantong empedu. Nah, kantong empedu ini merupakan bagian dari organ pencernaan manusia yang berfungsi menyalurkan cairan empedunya masuk ke hati untuk menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya adalah usus besar. Usus besar merupakan tempat ini terjadi satu simbiosis atau hubungan antara kita dengan bakteri. Dan di sini terjadi pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri yang namanya adalah bakteri E. coli. Selanjutnya yang terakhir adalah anus. Nah, anus ini adalah saluran pembuangan. Ini merupakan organ terakhir dari sistem pencernaan pada manusia. Kita lanjut. Nah, sekarang apa itu yang termasuk dalam gangguan organ pencernaan manusia? Ya, sudah kita tahu bahwa namanya organ itu akan berjalan menjadi sebuah sistem, ya, atau cara kerja. Nah, sistem tersebut akan berjalan baik apabila organnya tidak mengalami gangguan. Nah, di sini sistem pencernaan juga sama. Ketika mengalami gangguan, maka akan menghambat dalam proses pencernaan makanan. Apa saja gangguan pada organ pencernaan manusia? Yang pertama adalah gastritis. Yang kedua, radang usus buntu. Yang ketiga, diare. Yang keempat, MAH. Yang kelima, susah buang air besar. Dan yang terakhir adalah radang dinding lambung. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas hanya 3 gangguan saja. Yang pertama adalah gastritis, yang kedua adalah radang usus buntu, dan yang ketiga adalah radang dinding lambung. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gastritis. Gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lendir dinding lambung. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung penyakit kadar asam klorida atau HCl pada lambung terlalu tinggi. Nah, ini yang disebutkan dengan gastritis atau asam lambung. Kita lanjut, yaitu radang usus buntu. Apa itu radang usus buntu? Radang usus buntu adalah penyakit infeksi pada usus buntu. Gejalanya sakit pada perut sebelah kanan bagian bawah. Nah, apabila anak-anak merasakan gejala seperti ini, segera anak-anak untuk bisa memeriksakan diri ke petugas kesehatan yang terdekat. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah radang terjadi jika lubang antar usus buntu dan usus besar menarik, tersumbat lalu tertutup. Apa penyebab tersumbat atau tertutupnya? Penyumbatan ini bisa diakibatkan oleh lendir atau benda keras seperti biji terung, biji cabai, biji tomat, atau biji dari jambu biji. Selanjutnya adalah radang dinding lambung. Radang dinding lambung menyerang membran mukus yang melapisi lambung. Gejalanya bagaimana? Gejalanya adalah sulit bernafas, feses berwarna gelap bercampur darah, dan diakhiri dengan sakit kepala.
Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena alergi makanan, alkohol, obat-obatan, atau racun, atau juga bakteri. Nah, itu gangguan pada organ pencernaan pada manusia yang kita bahas pada hari ini. Nah, itu merupakan penyakit yang menyerang pada organ tubuh manusia, khususnya bagian pencernaan, atau juga gangguan organ pencernaan pada manusia. Nah, mungkin kalian bisa mencari gangguan yang lain dari referensi yang lain. Jangan lupa silakan anak-anak semua baca teks dari bahan ajar, diskusikan dalam kelompok, dan kalian mengambil kesimpulan dalam bentuk peta konsep. Sekali lagi, silakan berdiskusi untuk bisa mengambil kesimpulan dalam bentuk peta konsep. Kita lanjutkan. Di sini terlihat ada sebuah gambar, yaitu tentang gambar poster ya. Yang harus kalian lakukan adalah sekarang, silakan anak-anak semua bisa mengamati poster tersebut. Kemudian gambar tersebut termasuk ke dalam poster gangguan organ pencernaan manusia. Hal yang harus kalian lakukan adalah buatlah poster tentang gangguan organ pencernaan lainnya, kemudian kirim melalui Google Form, dan silakan anak-anak juga bisa mempresentasikan tentang poster tersebut melalui voice note ke grup WhatsApp, dan dibatasi waktu sampai dengan pembelajaran yang akan datang. Kita membuat kesimpulan. Kamu tuangkan dalam tulisanmu tentang kesimpulan dari pembelajaran kita. Bapak akan memeriksa hasil tulisan kalian. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, kita sudah selesai pada penghujung pembelajaran. Kita bersama-sama menutup pembelajaran ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang kita dapatkan, semua yang kita pelajari ini bermanfaat, menjadikan ladang ibadah untuk kita semua. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.